Halo semua, selamat sore. Hari ini tanggal 23 Oktober dan jam saat ini menunjukkan jam 7 malam. Jadi video ini saya buat untuk sharing aja apa yang saya alami dalam 1 bulan terakhir ini mengenai kartu kredit dari Bank UOB. Dan video ini saya buat untuk Bank UOB, khususnya divisi kartu kredit, ya terutama untuk para petinggi dan manajemen yang mengurusi pengiriman kartu kredit ke para customernya. Sebenarnya hari ini tadi saya sudah mendapat info dari UOB cabang Tanjung Duren ya mengenai kartu kredit yang saya tunggu-tunggu dan ingin saya ceritakan di video ini. Ya, mungkin ada teman-teman yang ngalamin hal yang sama. Ya mungkin nanti bisa teman-teman tulis di kolom komentar pengalaman apa yang Anda dapatkan dari permasalahan mengenai kartu kredit. Disclaimer aja, sebenarnya saya nggak begitu suka menggunakan kartu kredit UOB. Kenapa? Karena dulu beberapa tahun lalu, ya mungkin 10 tahun yang lalu lah, itu saya memang sering mendengar selentingan bahwa kartu UOB ini ya lumayan mengecewakan ya. Nah, kenapa saya pakai sekarang kartu UOB? Itu dikarenakan kartu yang sebelumnya adalah Citibank. Itu merger dan semuanya dirubah menjadi kartu kredit UOB. Jadi Citibank pada saat ini sudah tidak ada lagi dan dia mutasi dengan merger dengan Bank UOB. Makanya mau nggak mau kartu kredit saya jadi UOB sampai hari ini. Saya coba lanjut tentang kronologisnya biar teman-teman tahu kenapa saya begitu kesal dengan Bank UOB, terutama divisi kartu kredit. Tanggal 22 Oktober kemarin, saya mencoba membuat sebuah email dan kronologisnya yang saya jelaskan di sini adalah kronologis yang saya email. Karena menurut saya yang saya email itu kurang lebih hampir sama dan mungkin akan saya tambahkan dengan apa yang saya dapatkan per hari ini ya tanggal 23 Oktober. Oke. Pertama, awal mula dari permasalahan itu adalah tanggal 19 September, di mana saya mengajukan pemblokiran kartu kredit UOB beserta dengan aplikasi TMRW-nya. Ya, dikarenakan waktu itu saya melihat ada indikasi penggunaan kartu kredit UOB di account Facebook. Ya, waktu itu saya lupa dan ini memang kesalahan saya bahwa saya tidak ingat bahwa sebenarnya saya ada pakai juga gitu. Saya tahu ada penggunaan itu karena ada SMS ya yang masuk ke saya. Itu SMS-nya sama kalau nggak salah per tanggal 19. Bentar saya lihat dulu ya. Ya, per tanggal 19 September itu ada SMS masuk ke saya dan mengatakan bahwa ada penggunaan di Facebook. Nah, kemudian waktu itu langsung saya ke bank. Dan bank yang saya datangi saat itu adalah UOB, Bank UOB cabang Pluit Kencana. Pas kebetulan memang saya lagi ke arah Pluit. Saya mampir ke sana, kemudian saya melakukan pemblokiran dan lain sebagainya. Nah, karena ini diblokir, otomatis kan pihak UOB akan mengirimkan kartu pengganti. Waktu itu saya sudah update alamat pengiriman. Awalnya kan saya tinggal di daerah Pluit dan sekarang saya tinggal di daerah Jakarta Barat. Otomatis alamat pengiriman saya ubah, ya kan? Dan saya ubah ke alamat kos yang saya tempati saat ini, ya. Saya kasih semua lengkap alamatnya sama customer service yang ada di sana.
Dan waktu itu kalau nggak salah disambungkan ke customer service CS, ya CS online, bagian kartu kredit. Karena katanya semua itu kalau untuk urusan kartu kredit itu tidak ada CS yang offline, tapi semuanya harus via online. Oke, itu tanggal 19 September, teman-teman. Beberapa minggu kemudian, kartu kredit saya tidak kunjung datang. Ya kan? Dan saya dapat notifikasi lagi bahwa kartu saya gagal kirim. Itu per tanggal 4 Oktober. Ya, 4 Oktober ada SMS bahwa saya dinyatakan gagal kirim. Kartu kredit saya gagal kirim. Akhirnya waktu itu saya coba mampir di Bank UOB cabang Tanjung Duren. Ya. Telepon ke customer service online, ya. Kemudian di sana gagal kirim. Katanya karena ada perubahan alamat. Padahal sebelumnya yang di Pluit Kencana itu kan pas tanggal 19 September itu saya sudah minta untuk dirubah alamatnya dan saya juga nggak ngerti. Ini kan tanggal 8 ya, dan gagal kirim itu ada keterangan itu tanggal 4 Oktober. Oke lah ya, nggak masalah tuh. Saya masih memaklumi ya, saya masih memaklumi. Nah, dari dua kejadian ini, di sini sudah jelas ya, bagian kartu kredit itu tidak profesional. Kenapa? Karena pertama, ya 19 September itu saya sudah update alamat. Dari 19 September ke 8 Oktober itu kan jauh. Tapi tetap dianggapnya gagal kirim karena ada perubahan alamat. Jadi antara 9 September ke 8 Oktober itu bukan 1-2 hari loh, gitu kan. Masa tidak diupdate data saya, data alamat saya gitu. Ya kan? Oke lah, saya maklumi itu untuk dua kejadian itu. Tanggal 8 Oktober itu, kalau nggak salah, saya membuat laporan untuk pengiriman kartu lagi. Pengiriman kartu ulang dengan nomor laporan 241008115956. Itu tercatat tanggal 8 Oktober. Oke? Jadi si customer service online ini minta percepatan juga katanya. Oke. Dari 8 Oktober, itu seminggu kemudian, kartu belum kunjung datang. Ya. Tanggal 14 Oktober, kemudian saya datang lagi ke UOB Tanjung Duren, karena itu yang paling dekat sama kosan saya saat ini. Dan lagi-lagi saya dapat info, kartunya gagal kirim. Gagal kirim, dan yang paling saya bikin naik pita adalah informasi yang disampaikan si kurir, saya sudah pindah kos. Saya sudah pindah kos. Itu yang perlu digarisbawahi yang diinfokan sama si kurir. Saat itulah saya naik pita. Info dari mana si kurir bisa bilang saya pindah kos? Kos mana yang lu datengin untuk ngirim kartu yang mana disampaikan bahwa Glenn itu sudah pindah kos. Oke? Alasan paling hebat kurir-kurir dari bank-bank seperti ini adalah mereka bisa menciptakan alasan tersendiri. Entah orangnya juga, saya yakin orangnya juga mungkin tidak datang ke kosan saya, ya kan? Mungkin orangnya di tempat lain, dan karena malas jaraknya dan macet, akhirnya waktunya sudah sore, dibuatlah alasan seperti itu dan kartunya tidak terkirim. Ini asumsi, ya. Ini asumsi. Kalau mau dibuktikan, ya silakan kalian buktikan sendiri, para petinggi UOB. Kalau apa yang saya ucapkan itu tidak beralasan, ya kan? Buktikan dengan kurir-kurir kalian seperti apa, ya. Oke.
Di tanggal 14, ini saya sudah punya firasat bahwa kartu ini akan gagal terkirim lagi untuk ketiga kalinya. Karena ini udah 2 kali ya. Kan tanggal 19 ke tanggal 8 itu sekali. Dari tanggal 8 ke 14 Oktober itu sekali. Ya kan? Dan akan 3 kali gagal kirim juga. Makanya pada tanggal 14 Oktober itu saya mengajukan bagaimana kalau kartunya saya minta saya ambil sendiri di kantor cabang terdekat, dan waktu itu saya pengennya ya sudah kartu itu dikirim ke Bank UOB Tanjung Duren. Jadi saya bisa ngambil ke sana apabila kartunya sudah sampai. Apa yang disebutkan sama si customer service online itu? Maaf Pak, SOP-nya tidak ada dikirim ke kantor cabang. Kartu tetap harus dikirim by kurir ke alamat penerima. Saya tanya, bagaimana kalau kejadiannya 3 kali kartu itu nggak nyampe juga? Apakah tetap mempertahankan kartu dikirim ke penerima? Ya kan? Masalahnya apa? Pertama, kurir bisa ngomong, saya sudah pindah kos. Apakah kurir menelepon saya? Enggak. Selama itu tidak pernah ada telepon yang masuk ke saya yang mengatakan, Pak, saya dari kurir ingin mengantarkan kartu dari UOB. Tidak ada sama sekali. Karena kurirnya itu bukan JNE, bukan Tiki, bukan pakai JNT, bukan pakai ID Express. Saya nggak tahu, dia pakai kurir sendiri biasanya kalau dari bank-bank itu. Ya. Dan kurir bank itu, kurir yang paling rese. Yang nggak bisa kita kasih masukan sama sekali. Saya juga nggak ngerti. Ya, dulu saya pernah kejadian sama kurir, tapi bukan urusan saya sih, tapi urusan dengan atasan saya. Ya kan? Bahkan kurir bank nih, dia bisa minta THR pada saat hari raya. Begitu. Itu catatan buat teman-teman. Itu yang saya alami. Ya, saya sharing aja sekalian ya. Karena jujur sampai hari ini tuh saya masih bete banget sama Bank UOB, khususnya untuk divisi kartu kredit. Oke, kita lanjut ya. Dia ngomongin SOP kan tadi. SOP-nya tidak ada kartu dikirim ke kantor cabang, harus ke rumah. Kalau kita ngomongin SOP, saya juga nanya balik sama dia. SOP kurir itu bagaimana sih? Saya pasti harus selalu ditelepon. Kalau misalkan tidak ada orang di rumah, alamat tidak ditemukan, jangan dibawa lagi itu kartu. Gitu. Dengan gampangnya bilang, saya sudah pindah kos. Itu brengsek namanya. Membuat alasan palsu. Itu sama dengan hoax. Kalau saya iseng, saya bisa tuntut aja membuat laporan palsu gitu loh. Ya. Kalau membicarakan SOP, saya juga SOP. Saya bukan orang bodoh dalam hal kayak begini, kirim-kiriman paket. Saya juga punya toko online, saya juga sering ngirim paket, saya juga ngerti gimana caranya menghubungi customer apabila kita butuh. Ya kan? Apalagi saya juga ikut di ojek online yang suka si kirim-kirim paket. Kalau alamat nggak ketemu, saya telepon. Kalau alamat nggak ketemu, pasti saya WhatsApp. Ini ada WhatsApp ke sini, ada telepon ke saya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. SOP semua kurir itu, kalau nggak ketemu, telepon dulu. Itu SOP nomor 1. Kalau misalkan nih, hari ini saya baru dapat berita katanya, dapat info nih, katanya, kurir UOB itu nggak punya SOP untuk telepon customer. Saya berani taruhan, ya, tunjukkan SOP kurir sama kalian. Seperti apa SOP kurirnya? Apakah memang benar di sana tidak ada kata-kata kurir tidak boleh menelepon customer atau menelepon si penerima? Kalau memang di sana SOP-nya ada, oke, saya nyerah. Tapi kalau di sana tidak ada dan malah dicantumkan adanya SOP menelepon si penerima, kalian harus minta maaf sama saya. Ya.
Hari ini, pagi ini saya ke kantor cabang UOB. Nanti saya ceritain lagi. Ya, dan di sana ditelepon, setiap telepon kan ada rekaman. Oke, silakan dengarkan rekaman saya per hari ini tanggal 23 Oktober tadi pagi. Itu sekitar jam setengah 10 pagi. Oke, kita lanjut dulu nih. Nah, tanggal 14 Oktober itu akhirnya dibuatlah surat nomor pelaporan lagi. Itu di 2410 1410 1113. 2410 1410 4113. Itu nomor pelaporan di tanggal 14 Oktober. Berarti ini udah 3 pelaporan ya. 2 kali gagal pengiriman kartu. Oke. Kita lanjut. 14 Oktober beralih seminggu kemudian karena tidak kunjung datang juga, dan saya iseng-iseng waktu itu pas tanggal 14 Oktober saya bilang kalau misalkan sampai nggak terkirim lagi, minggu depan saya langsung datangin kantor pusat. Karena katanya nih pas tanggal 14 Oktober itu, info yang saya dengar, divisi kartu kredit itu ada di Plaza UOB. Tapi tidak bisa ditemui. Tapi saya bilang, boleh dong kalau saya ke sana untuk minta kartunya. Kan divisi kartu kreditnya di sana. Otomatis kartu-kartu saya harusnya ada di sana. Ya kan? Saya mikirnya begitu. Dan si customer-nya menyebutkan, ya silakan Bapak datang aja. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya ditantang suruh datang ke Plaza UOB. Tanggal 21 Oktober, tantangan itu saya jabanin. Saya pulang dari Bogor jam 12 siang, nyampe Jakarta, nyampe kosan, ya kan? Saya langsung taruh barang-barang. Tanggal 21 Oktober saya waktu itu siangnya langsung berangkat lagi. Karena saya bilang masih ada waktu sampai jam 3 sore, karena mereka tutup jam 3 sore rata-rata. Saya jabanin ke Plaza UOB di Tamrin. Saya datang ke sana. Saya ketemu waktu itu customer service. Ya, berarti ini udah 3 kali ya, teman-teman. 3 kali nggak nyampe. Kalau tanggal 14 Oktober itu kan yang kedua. Nah, ini yang ketiga kali saya datang di tanggal 21 Oktober. Berharap saya dapat solusi. Ya kan? Karena udah sebulan, men. Dari tanggal 19 September sampai tanggal 21 Oktober, itu udah 1 bulan kartu saya tidak kunjung datang. Oke? Nah, di sini saya jelaskan di customer service. Saya bilang, Bu, ini udah 1 bulan. Otomatis ada tagihan. Dan saya tahu itu ada tagihan. Nominalnya kecil kok, nggak gede. Cuma 380 ribuan. Karena di sana ada tagihan Telkomsel. Kemudian penggunaan kartu kredit saya tanggal 19 September. Yang saya komplain, saya kira itu penggunaan yang tidak dikenal, ternyata itu kesalahan saya. Ternyata memang ada penggunaan seperti itu dan saya lupa. Dan juga ada transaksi untuk rumah waktu itu, kalau nggak salah beli apa. Jadi total-total 380 ribuan. Dan itu mau jatuh tempo sekitar tanggal 20-an berapa gitu. Karena kartu ini belum nyampe, tentunya saya nggak mau bayar. Dan kalau saya nggak mau bayar, otomatis saya bakal kena denda keterlambatan pembayaran kartu, ya kan? Nah, itu yang saya sampaikan. Saya juga sampaikan di Plaza UOB waktu itu pas tanggal 21 Oktober. Ini, kalau kejadian seperti ini, itu sama sekali tidak adil. Kenapa? Customer dituntut menyelesaikan kewajibannya, yaitu membayar penggunaan kartu, dan juga ada keterlambatan kartu kalau misalkan memang saya terlambat. Itu kewajiban saya. Pihak bank pasti akan menuntut saya untuk bayar. Sekarang pertanyaannya saya balik, hak saya, kartunya, itu mana? Ini udah 3 kali gagal. Solusinya apa? Ya kan? Tetapi, wahai petinggi-petinggi yang ada di UOB, terutama divisi kartu kredit, kalian tidak memberikan solusi apa-apa. Mohon maaf sekali lagi nih, buat customer service yang saya telepon mulai dari 14 Oktober, 21 Oktober, dan juga hari ini, tanggal 23 Oktober. Kalau saya memang ngomong agak keras sama kalian, karena kalian itu adalah frontline
yang berhubungan dengan customer. Dan saya tahu itu bukan kesalahan kalian. Kesalahan kalian itu ada di atas. Para manajer, para supervisor, para manajemen, para petinggi-petinggi yang ngurusin kartu kredit khususnya, itu yang tidak cekatan untuk ngurus. Oke, kita lanjutin. Pokoknya 21 Oktober ini, ya kemarin tanggal 21 Oktober di Plaza UOB, saya juga disambungkan ke customer service online. Dan kartu memang tidak bisa dikirim. Tapi saya tetap to the point sama mereka. Sekarang begini, 3 kali kartu nggak dikirim. Masa sih saya minta sebagai customer untuk dikirim kartu itu ke kantor cabang? Tidak bisa. Masalahnya bukan lu yang minta. Gua yang ngajuin. Gua itu customer gitu loh. Gua udah berusaha untuk meluruskan masalah, menggampangkan masalah. Kalian kurirnya bego, nggak bisa nyari alamat. Sorry ya, saya ngomong kasar. Karena memang kenyataan seperti itu. Nggak bisa nyari alamat. Nggak bisa ketemu saya. Nggak bisa nelepon sama saya. Oke, saya nggak mempermasalahkan itu. Saya nggak mau jadi ikutan goblok juga. Oleh karena itu saya minta, biarlah saya yang bersusah-susah untuk datang ke kantor cabang, saya ambil. Toh saya bawa KTP. Ya, kalau misalkan KTP nggak cukup, ya kalian bisa foto saya. Itu sebagai jaminan kalau yang ngambil kartu itu adalah orang yang punya kartu, bukan orang lain. Susahnya apa? Ngomongin SOP lagi. Kan sudah saya bilang, kalian aja tidak bisa menjalankan SOP ke saya, ya kan? Kenapa saya harus ngikutin SOP kalian gitu loh? Ya, SOP yang nggak bisa kalian sampaikan ke saya itu adalah yaitu masalah kurir kalian itu nggak bisa telepon ke saya. Itu kan SOP, tapi nggak dikerjakan. Nah, sekarang dengan bangganya kalian mengatakan SOP pengiriman kartu tidak bisa ke kantor cabang. Oke. Kalau itu disampaikan pada tanggal 8 Oktober, silakan. Tanggal 14 Oktober, silakan. Tapi ini tanggal 21 Oktober. Pengiriman kartu sudah 3 kali gagal. Dan 21 Oktober itu juga, saya disuruh tunggu sama UOB Customer Service Online. Nunggu. Sampai 7 hari kerja. Oke? Nunggu sampai 7 hari kerja. Saya bilang, nunggu sampai 7 hari kerja. Oke, kapan? Hari Kamis, Pak. Dan katanya sudah diproses per tanggal 14 Oktober. Saya bilang, 14 Oktober? 14 Oktober kan gue baru bikin laporan, nanya. Kok udah langsung dikirim? Bedakan ya antara pengiriman sama proses. Tapi tetap saya harus ditunggu sampai hari Kamis. Oke? Pokoknya di sana saya ngomong blak-blakan aja. Konsekuensinya apa? Saya bilang sama mereka. Harus ada konsekuensi dong. Saya telat bayar kartu, saya kena denda biaya terlambatan kartu. Lah kalian sudah 1 bulan kartu saya yang menjadi hak saya itu belum nyampe juga. Oke. Saat itu, ya, permintaan saya tidak dikabulkan untuk ngambil sendiri. Tapi akhirnya memang tanggal 21 Oktober ini saya mereka bersedia untuk membuat surat permohonan, ya kan? Pakai surat permohonan lagi loh. Birokrasi lagi loh. Minta surat permohonan ke atasan bahwa saya minta dikirim ke cabang dan harus di-approve. Ya kan? Harus di-approve. Saat itu saya sudah hopeless. Sampai dengan hari ini. Ya, cukup ya tanggal 21 Oktober. Sampai dengan hari ini. Tanggal 23 hari Rabu. Karena besok kan Kamis. Karena tanggal 21 Oktober itu kan bilangnya Kamis. Ya udah saya nanggung dan kebetulan saya lewatin Tanjung Duren lagi. Saya mampir lagi. Saya ketemu customer service lagi. Dan saya bilang, "Maaf ya, Bu." Kebetulan waktu itu customer service-nya namanya Bu Ratna. "Maaf ya, Bu Ratna. Udah 3 kali saya ke sini. Kartu masih belum selesai masalahnya.
Saya cuma mau minta info aja, ya kan? Pertama, ya permintaan saya hari ini. Pertama, eh saya nggak ngomongin kartu lagi. Saya sudah putus asa lah, sudah hopeless lah ya, udah bohwat. Nggak ngarepin lagi kartu UOB itu. Hari ini saya datang ke UOB cuma punya 2 tujuan. Pertama, mencabut auto debit Telkomsel saya. Kedua, saya nggak mau bayar kartu tagihan sebelum kartu datang. Dan saya saya minta dibebaskan semua kewajiban karena keterlambatan pembayaran kartu. Pasti saya yakin itu terlambat bayar kartu karena ini sudah tanggal 23 Oktober. Yang satu di-approve, yang satu lagi nggak di-approve. Dan tetap balik ke pengiriman kartu. Balik lagi ke pengiriman kartu dan saya dikasih nomor pelaporan lagi. Yang terakhir. 241023105301. Dikasih lagi nomor pelaporan dan saya disuruh nunggu lagi. Ya kan? Terus saya bilang sama Bu Ratna, "Bu, coba dong Bu ditanyakan Bu, persetujuannya sudah di-approve atau belum?" Ya kan? Dan akhirnya baru dapat info juga tadi pagi setelah saya telepon customer service online-nya, katanya sudah di-approve. Ya, saya tinggal tunggu kartunya. Tapi saya sudah tidak niat lagi pakai kartu UOB. Ya, saya sudah tidak semangat lagi untuk ngejar kartu itu karena rencananya mau saya tutup. Jadi kalaupun misalkan itu kartu nyampe di saya, kalau misalkan memang saya niatnya, udahlah, males pakai kartu lagi, gitu, pakai kartu UOB lagi, mau saya tutup. Jadi kalian mau capek-capek kirim itu kartu ke kantor cabang UOB Tanjung Duren, mungkin saya terima. Saya bayar itu kartu, ya kan? Keterlambatannya saya cuekin, saya mau tutup langsung saat itu juga ya kartunya. Karena saya sudah males ya diperlakukan seperti ini. Memang limitnya nggak gede, teman-teman. Limitnya tuh kecil. Cuman ini masalah bagaimana penanganan para petinggi ini yang menerima laporan tentang keterlambatan kartu. Karena ini kan terkesannya dicuekin. 1 bulan loh. Harusnya di tanggal 14 Oktober itu sudah menjadi catatan penting bahwa kartu 2 kali gagal kirim. Masa menunggu ke 3? Nah, hari ini, tadi pagi juga, setelah ngomong sama customer service itu, dia customer service-nya mention, "Pak, di sini ada laporan gagal kirim juga, Pak, per tanggal 22 Oktober." Jadi kemarin tuh hari Selasa. Ya kan, 21 itu hari Senin, kemarin hari Selasa. Langsung saya tanya, tembak aja. Alasannya apa kali ini? Kalau nggak salah, si kurir itu menulis alasannya penghuni tidak pernah ada di tempat, nyebutnya begitu. Penerima tidak pernah ada di tempat, penerima pergi-pergian mulu. Di situ saya langsung naik pita juga, naik emosi lah ya. Walaupun nggak sempat marah, tapi sedikit emosi. Hah? Alasannya begitu? Saya dianggapnya pergi-pergian mulu. Problemnya, emang saya harus mantengin kartu yang saya nggak tahu kapan kartu itu dikirim. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, saya harus mantengin di kosan. Saya nggak perlu kerja apa? Kan tiap hari juga saya harus keluar, kerja. Banyak urusan yang harus saya selesaikan. Iya kan? Terus kalau saya nggak keluar, saya mau makan apa? Tolong dong kurirnya. Hai kurir, kalau kalian denger, tolong lah. Kalau alasan tuh jangan pakai alasan yang pakai otak dikit gitu. Kalian kurir aja tiap hari pergi, ngirim-ngirim paket. Lah saya masa harus nungguin kalian di rumah, di kosan, sampai kalian harus bikin laporan seperti itu, penerima pergi-pergian mulu. Lucu. Gondok saya dengernya. Jujur. Tolonglah.
Kasih alasan yang benar. Tolonglah SOP telepon tuh di... Kalau kalian nggak punya pulsa telepon, kalian save dulu nomornya. Kalian pakai WhatsApp. Berapa sih? Lu cuman ngechat gua gitu. Berapa duitnya? Hilang. Nggak nyampe 50 perak juga. Cuman ngabisin kuota berapa untuk ngirim paket. Kalian kan cuman, ngirim pesan teks. Kalian cuman pesan teks doang. Kurir-kurir JNE, JNT, ya, mereka aja mau lo foto, ngirim foto lo bakal lebih gede lagi kilobyte-nya daripada texting. Kirim foto, bawa bilang paket sudah ada di locker. Sebagai bukti bahwa dia kerja, dia emang niat ngirim paket. Lah lu kurir bank, gue yakin lu nggak ada niat kirim paket. Lu bisa ngasih info, gue nggak ada di tempat, gue jalan-jalan terus. Lu nggak ada di sini, lu nggak ada di depan, nggak ada di depan kosan. Mungkin lu ada di mana, tiba-tiba lu bilang begitu. Udah gitu lu pulang, lu anterin itu kartu gue balik ke tempatnya, dan lu tinggal gampang. Gue pergi-pergian mulu. Asli, alasan yang bener-bener hebat. Dan itu dipercaya sama petinggi-petinggi UOB, khususnya divisi kartu kredit. Nggak habis pikir saya. Dan ada kata-kata yang saya tadi omongkan di Bank UOB Tanjung Duren. Dan yang dengar itu adalah security, Bu Ratna, kemudian ada kasir 2 orang, teller 2 orang. Apa yang saya omongin? Saya bilang, tolong dong, itu atasannya, manajemennya, ya kan? Masa ngurusin kartu satu aja, harus nungguin 1 bulan. Dan saya sampai harus balik ke UOB itu sampai 5 kali balik. Tanggal 19 September, 8 Oktober, 14 Oktober, 21 Oktober, dan yang terakhir 23 Oktober. Bahkan satu ini, saya datangin ke kantor pusatnya di Plaza UOB Tamrin. Saya bilang, tadi, kalian atasan, punya gaji bulanan puluhan juta. Kerjanya apa? Hanya ngurusin 1 kartu, nggak kelar, sampai 1 bulan. Kerjanya apa? Kartu tidak sampai 3 kali gagal kirim. Ada nggak kalian konfirmasi sama saya? Menanyakan, Pak Glenn, kenapa kartu bisa sampai 3 kali gagal kirim? Kami kasih solusi. Pak Glenn bisa pick up ke kantor cabang terdekat? Tidak. Saya sudah bilang di awal-awal, saya butuh itu kartu. Tapi setelah tanggal 23 Oktober, setelah tanggal 21 Oktober kemarin, saat saya ke kantor pusat UOB, di situ saya sudah berpikiran bahwa I don't care about your card. Saya sudah tidak butuh kartumu. Kartu nyampe, saya bayar, akan saya tutup itu kartu. Maaf, saya nggak butuh kartu yang pelayanannya sampah kayak gini. 1 bulan saya tungguin, 1 bulan saya ngajuin diri, saya pick up, saya ambil sendiri ke kantor cabang, nggak dipenuhin. Gue yang minta, bukan lu yang ngajuin. Akhirnya, setelah saya komplain ke 5 kali dan saya ngomong tentang atasan itu di bank, ya, walaupun saya nggak nyebut nama, tapi kalian para petinggi-petinggi UOB harusnya malu lah ya. Cuman ngurusin kayak saya, orang yang nggak punya, bukan orang kaya. Kalian nggak mampu. Jangan harap kalian ngurusin orang kaya bisa bener. Yang kecil aja nggak bisa ngurusin. Hari ini jam 12 lewat 7 menit.
Ibu Ratna sudah bilang bahwa kartunya sudah sampai di Tanjung Duren. Bayangkan. Nggak ada 1 hari, men. Beberapa jam doang. Hebat. Memang gue salut, hebat. Tapi setelah 1 bulan, saya bulak-balik 5 kali ke Bank UOB. Barulah hari ini, 23 Oktober, kalian bisa dengan gercep bawa itu kartu saya ke Bank Tanjung Duren. Dan besok rencana saya mau ke sana, sekitar jam 9 saya mau ambil. Ya. Dan juga nggak lama, sekitar tadi jam ya siang juga setelah Bu Ratna WhatsApp saya juga ditelepon sama bagian pusat tentang pusat UOB dan ngasih tahu bahwa kartu saya sudah ada di kantor cabang Tanjung Duren. Itu tidak mengobati kekesalan saya selama 1 bulan. Waktu yang saya buang bolak-balik, bensin yang saya habiskan hanya untuk datang ke Plaza UOB Tanjung Duren. Kalian nggak kasih kompensasi apa-apa sama saya. Hanya bilang, Pak, kartunya sudah ada di Bank UOB cabang Tanjung Duren. Kapan mau bisa diambil? Cukup, cuman gitu doang. Mana perjuangan saya? Permintaan saya? Yang begitu semangat saya menantikan kartu kalian. Dari tanggal 14 Oktober, dari tanggal 18 Oktober, 14 Oktober, sampai 21 Oktober, sampai dengan detik ini. Hari ini, 23 Oktober tadi pagi. Nggak ada. Video ini tidak akan saya take down, walaupun saya sudah dapat kartunya. Ini buat catatan, ya, buat catatan teman-teman yang punya kasusnya sama, ya kan? Juga buat kalian yang pengen punya kartu kredit UOB, saya bilang, urungkan saja niat kalian lah. Kalau pelayanannya masih seperti ini, hanya mengirimkan saja, dan customer mengajukan permintaan yang istilahnya nggak ada ruginya gitu loh. Apa sih ruginya saya ambil sendiri? Nggak rugi kan? Untungnya banyak loh buat kalian. Ya, kalian cuma datang aja titipin. Buktinya apa? Sekarang buktinya hari ini, saya komplain jam 9:30, jam 12, itu kartu sudah nyampe di Tanjung Duren. Buktinya bisa. Tapi saya harus koar-koar. Dan kekesalan saya masih belum terobati, makanya saya buat video ini. Biar orang tahu. Biar para petinggi juga nonton. Karena mungkin rekaman-rekaman saya selama telepon ke customer service online, itu tidak pernah didengar. Kalau pernah didengar ya pasti diurus dong. Sejak tanggal 14, karena itu sudah 3 kali gagal kirim. Tapi mana? Oke? Jadi gitu aja ya buat teman-teman semua. Jadi hari ini kartunya sebenarnya sudah datang di Bank UOB cabang Tanjung Duren. Ya, dan besok saya pick up, saya ambil ke sana. Karena saya sudah mikir kalau misalkan memang saya sudah tidak niat untuk memiliki sesuatu, saya tidak akan memiliki itu, saya akan lepas. Walaupun saya butuh, ya, karena memang saya sudah bete banget gitu ya. Saya akan lepas tuh kartu. Kewajiban tetap saya bayar. Keterlambatan saya tidak mau. Ya, besok mungkin setelah terima kartu saya aktifkan, saya bayar, mungkin langsung saya tutup. Ya, karena saya sudah piece off ya sama Bank UOB, terutama divisi kartu kredit. Oke. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan pengalaman ini cuman saya doang yang alami. Ya, karena saya orang kecil ya. Saya bukan orang berada, bukan orang yang terkenal, bukan juga menteri, bukan juga pejabat DPR ya. Ya, jadi ya saya cuman rakyat. Ya biasa namanya rakyat sering diinjak-injak. Dan perlakuan petinggi-petinggi dari Bank UOB ini saya anggap seperti perlakuan pemerintah ya terhadap rakyat kecil. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang.